Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama kami dalam acara Dakwah on Street. Nah, kali ini kita sedang berada di salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Purwokerto, yaitu di Taman Mas Kemambang. Nah, seperti yang kalian lihat di sini suasananya cukup asri. Nah, mungkin dengan suasana yang asri ini kita juga tahu ya, biasanya suasana asri ini bisa menimbulkan suasana kita itu menjadi tentram gitu, dan vibes kita itu berubah loh jadi bahagia gitu. Nah, terkait dengan bahagia ini tentunya di sini kami telah kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang aktivis kampus yang nantinya akan menyampaikan nasihat kepada kita semua dengan tema 3 kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Oke, pasti pemirsa juga udah gak sabar nih ya untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Kalau begitu, kita langsung saja bertemu dengan beliau. Oke, sore ini kita sedang bersama seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang aktivis kampus. Kita langsung sapa saja. Halo, assalamualaikum Mas Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ini adalah namanya Mas Ikhwan Nur Rashid ya. Pada kali ini beliau akan menyampaikan kepada kita sebuah motivasi terkait tiga kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Mungkin kita langsung saja serahkan kepada Mas Ikhwan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya, Mbak Jihan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, nikmat yang begitu banyak tentunya. Dan di antara begitu banyaknya nikmat ada 2 nikmat yang harus kita perhatikan ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Karena 2 kenikmatan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dilupakan oleh manusia. Beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan di mana manusia lupa akan 2 kenikmatan ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat tempat. Maka dari itu alangkah baiknya kita selalu mensyukuri nikmat tersebut begitu. Karena sering dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kadang kita lupa untuk mengungkapkannya, untuk bersyukur atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang diberi syafaat Nabi kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Jihan, saya akan sedikit memberikan motivasi ya, di mana saya menukil kata-kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan ada 3 kunci kebahagiaan ya, kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Kita bisa mendapatkannya dengan kita melakukan 3 hal tersebut gitu. Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa tidak u'tiya syakara, bahwa ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya bersyukur atas nikmat tersebut begitu ya. Itu adalah kunci yang pertama, syukur. Karena tidak ada manusia yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua manusia akan mendapatkan nikmat tersebut. Dan dengan kita mendapatkan nikmat tersebut, maka sudah sewajarnya, sudah
menjadi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali engkau ingkar kepadaku. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya dengan menggunakan kata perintah dari bahasa Arab ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata perintah, maka itu akan dihukumi wajib bagi kita begitu ya. Jadi bersyukur itu wajib. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang manusia yang sempurna, seorang manusia yang sangat mulia begitu, akan tetapi beliau masih bersyukur atas keadaannya. Bahkan satu kisah di mana istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat tahajud dengan begitu lamanya sampai kaki beliau bengkak begitu. Nah ini masya Allah ya, hamba yang sudah pasti masuk surganya ya, yang sudah diampuni dosa-dosanya, akan tapi masih melakukan sholat tahajud ya sampai kakinya bengkak. Maka suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa yang kau lakukan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang suka bersyukur begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatkan kepada kita bahwa cara bersyukur itu bisa dengan ibadah begitu ya, bisa dengan ibadah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah itu kunci yang pertama ya, kunci kebahagiaan yang pertama, yaitu ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Dan kunci kebahagiaan yang kedua ya, yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa yang kedua adalah tidak betul ya sabara, jika engkau diuji maka bersabar. Nah, itu adalah kunci kebahagiaan yang kedua. Manusia pasti akan diuji juga, apalagi orang-orang yang sudah beriman, sudah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, hasiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira ketika mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Dalam pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang beriman, yang sudah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji. Tidak mungkin seorang hamba akan secara cuma-cuma ya tiba-tiba langsung dimasukkan ke dalam surga, tidak mungkin. Kita pasti akan diuji dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' ya. Maka kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan kelaparan. Salah satunya. Jadi pasti akan diuji. Dan dengan ujian itu kita harus bersabar. Dan sabar ini suatu hal yang sangat luar biasa tentunya kita bisa melakukannya, karena sabar itu berat ya. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin di luar kebatasan kemampuan kita ya. Batas kemampuan kita itu ya pasti Allah Subhanahu wa taala tahu batas kemampuan kita, dan kita akan diuji
sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kita sebenarnya itu mampu untuk bersabar, tinggal bagaimana kita mengatur ya, mungkin hati kita untuk selalu bersabar. Dan sabar sendiri mempunyai keutamaan yang sangat besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fatihah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kata bighairi hisab ini Imam Ibnu Katsir mengartikan dengan jannah, dengan orang-orang yang sabar insya Allah akan mendapatkan. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan bahwa jika kita bisa melakukan kesabaran ini dan rasa syukur, maka kita akan menjadi hamba yang selalu melakukan kebaikan dalam setiap apa yang kita lakukan. Kata Nabi, ajaban amrul mu'min inna amra kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min asabat bisarra syakara fakana khairan lah wa in asabat bidarra sabara fakana khairan lah. Kata Nabi, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang beriman, karena semua yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kebaikan semua. Dan ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman saja. Apa kuncinya? In asobat besar syakara. Jika dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia in asobat bidarra sabara. Dan jika dia dikenai musibah kejelekan, maka dia bersabar. Insya Allah kita akan menjadi apa yang selalu berada dalam kebaikan. Ya jelas lah. Ya. Sekarang banyak orang yang mungkin dalam nikmat itu kita nggak banyak sekali orang yang kaya, tapi mereka akhirnya bundir juga. Karena nggak terus nggak sabar juga. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman, mereka pasti akan bersyukur atas nikmat yang diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu merasa cukup, ya, nggak ada rasa kurang, karena yang mereka rasakan itu adalah kecukupan. Nah, itu kunci kebahagiaan yang kedua. Terus kunci kebahagiaan yang terakhir adalah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, idza adnaba istaghfara. Nah, jika kalian melakukan dosa, maka bertaubatlah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentunya akan tidak luput dari kesalahan, ya, dosa. Kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in tawwabun, begitu ya. Jadi setiap bani Adam, setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan. Dan dengan kesalahan itu maka ada namanya taubat, yaitu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wallahi la astaghfirullah wa atubu fil yaum 70 marrah, begitu kata beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, ya, aku bertobat dalam satu harinya itu 70 kali, begitu. Dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, begitu. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Tubu ilallah wastaghfiruh, kembalilah kepada Allah dan bertobatlah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah.
karena sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari itu 100 kali. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita tahu bahwa beliau sudah pasti masuk surganya, ya, diampuni segala dosanya, tapi beliau masih menyempatkan untuk bertobat. Memang beliau adalah tauladan yang semestinya, tauladan yang benar-benar tauladan itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sesuatu itu memang harus kita contoh. Itu adalah kunci kebahagiaan yang ketiga. Ya, jika kita berdosa maka kita bertaubat. Insya Allah dengan 3 kunci kebahagiaan ini kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dunia pasti kita akan bahagia karena tidak ada beban, begitu, tidak ada sengsara. Ketika kita dikasih nikmat, oh iya, alhamdulillah, ya. Senang pasti kalau nikmat. Rata-rata manusia itu senang. Tapi kalau ujian, nah itu baru yang berat. Tapi ketika kita sudah mengetahui bahwa kesabaran itu mempunyai keutamaan yang sangat besar, maka kita yakin ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang mungkin berat, gitu, kita yakin tuh, oh iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajatku, begitu. Jadi nggak ada rasa kesengsaraan dalam diri kita, nggak ada rasa tidak bahagia dalam diri kita. Insya Allah dengan kita melakukan apa yang telah dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya begitu. Insya Allah luar biasa apa yang disampaikan oleh sumber kita ini. Tentunya kalau misal kita ingin hidup bahagia, siapa sih ya yang nggak mau hidup bahagia? Kita pasti semuanya juga pengen dong hidup bahagia. Itu ada 3 kuncinya, nggak banyak loh, cuma 3 ya. Yang pertama tadi bersyukur, yang kedua sabar, yang ketiga obat. Nah, dari 3 kunci ini terlihat sepele, dan di luar sana ya mungkin banyak yang masih menyepelekan, termasuk mungkin diri saya sendiri juga ya, masih ya menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Ternyata dampaknya itu sangat luar biasa, dan dengan 3 kunci ini justru yang memang susah ya diimplementasikan dalam kehidupan kita, tapi harus kita usahakan untuk terapkan dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak ya, nasihatnya sangat menyentuh sekali ya. Semoga nasihat-nasihat ini juga bisa menyentuh hati para penonton juga. Jadi seperti itu pemirsa, jangan lupa jika kita ingin hidup kita bahagia, kita harus berusaha memaksimalkan untuk mempraktikkan 3 kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga nasihat yang tadi disampaikan oleh narasumber kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan terus acara kita Dakwah on Street yang tayang setiap hari pada jam 5 sore. Saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وأولئك هم المهتدون